Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada waktu makan malam dari anggota Demon Hunter Squad nomor 1, dengan Long Hao Chen sebagai kaptennya sedang mendiskusikan kekurangan masing-masing dan memakan makanan mereka, Han Qian kembali ke markas umum aliansi dan segera memanggil Han Yu. "Kakek, formasi grup sudah berakhir, Tuan tidak kembali, bagaimana hasilnya?" tanya Han Yu. Han Yu sudah terbiasa menyebut Long Hao Chen dengan sebutan Tuan, dan dia terus melakukannya. Selama beberapa hari ini, sementara Long Hao Chen pergi untuk pertandingannya, dia tetap tinggal di hotel dan berlatih tanpa keluar. Dia telah menunggu hasil kompetisi individu Demon Hunter Selection. Hari-hari ini, Han Qian melihat perubahan yang jelas pada cucunya, yang telah menjadi jauh lebih tenang. Dengan sedikit tersenyum, dia kemudian berkata, hasilnya baik dan juga buruk. Para anggota Demon Hunter Squad yang Long Hao Chen dapatkan, itu benar-benar sekelompok orang yang tidak pantas. Itu juga karena hal ini, aku jadi harus memanggilmu di sini, jawab Han Qian. Segera, dia menggambarkan hasil menggambar Long Hao Chen secara rinci kepada Han Yu. Selama waktu ini, Han Yu mendengarkan dengan penuh perhatian, sambil menampilkan ekspresi kontemplatif. Han Qian menunjuk ke kursi di sisinya, dan mengisyaratkan dia untuk duduk. "Suarakan pendapatmu tentang tim ini," ucap Han Qian. Han Yu segera berkata, "Secara keseluruhan, tim ini memang penuh dengan kesalahan. Namun, itu masih pasukan perburuan iblis yang luar biasa. Pertama-tama, di sisi ksatria dan asasi, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Penampilan Tuan dan Lady Chai'er selama pemilihan, lebih dari cukup untuk membuktikan kemampuan mereka. Di pihak prajurit, Wang Yuan yang memiliki Divine Soul Shield sama sekali tidak kekurangan dalam hal kekuatan. Dalam arti tertentu, Sima Xian itu juga bisa dianggap sebagai berserker. Di sisi ofensif, memiliki dua prajurit di dalamnya, itu pasti akan memperkuat tim ini secara luas. Di sisi penyihir, meskipun Lin Xin ini tidak dapat menyerang, aku juga telah mendengar, bahwa kontrolnya terhadap sihir dan mantra pertahanannya, jauh di atas orang normal. Terlepas dari serangan seperti Chai'er, tampaknya tidak ada orang lain yang bisa mematahkan pertahanannya. Sebenarnya, di dalam tim, pertahanannya yang berharga adalah penting, sejauh ia akan memiliki peran yang dekat dengan prajurit perisai, ucap Han Yu menjelaskan. Pada titik ini, Han Qian sedikit mengangguk, mengisyaratkan dia untuk terus berbicara. Han Yu pun melanjutkan, adapun sisi sihir ofensif, sihir pendamping dari binatang berkepala tiga ini dapat dianggap cukup kuat, itu hampir dapat dianggap sebagai tiga penyihir yang bertindak dalam kohesi. Karena tidak dapat menggunakan peralatan, masing-masing atributnya tidak akan berada pada tingkat yang sama dengan seorang penyihir, tetapi menambahkan faktanya bahwa ia dapat menggunakan tiga elemen dari mereka, itu dapat dikatakan telah melampaui mayoritas absolut dari penyihir, bahkan dari seorang penyihir sekalipun yang berada di tingkat kelima. Jika itu bisa terus tumbuh, tidak perlu khawatir tentang peran penyihir dalam tim ini, ucap Han Yu. Han Qian jelas puas dengan analisis cucunya, dan bertanya sambil tersenyum. "Bagaimana dengan summoner itu?" tanya Han Qian. Han Yu mengangkat bahunya dan menjawab, "Aku tidak pernah merasa, bahwa pemanggil di bawah tingkat ke-6 bisa memiliki utilitas yang terlihat. Chen Ying-er, ketidakcocokan seorang pemanggil, seharusnya jelas tidak dihitung dalam perhitungan kami. Namun, meskipun kita tidak harus mempertimbangkan kekuatan bertarungnya dalam perhitungan kita, justru itu sebaliknya, mungkin baginya untuk memberi kita kejutan yang bagus." Setelah semua itu, dia sebelumnya telah menggunakan Creature Summoning Gate untuk memanggil binatang ajaib dari tingkat ke-8 pada beberapa kesempatan, jawab Han Yu. Pada titik ini, Han Yu berhenti berbicara sedikit, dan mengerutkan alisnya sebelum melanjutkan. Di dalam seluruh tim ini, satu-satunya titik lemah adalah posisi Priest. Meskipun dalam kapasitasnya sebagai pelindung seorang ksatria, Tuan memang memiliki beberapa kemampuan penyembuhan, dan sahabat binatang buasnya juga dapat menggunakan atribut cahaya, pada akhirnya mereka bukanlah Priest sejati. Tuan memimpin seluruh tim, dan merupakan landasan bagi seluruh tim.
Dia juga memiliki tungku sein spiritual, jadi kita pasti tidak dapat mengandalkannya untuk memfokuskan minatnya pada aspek penyembuhan. Adapun teman binatang buasnya yang ajaib itu, aku khawatir, sebagian besar perhatiannya akan agak terfokus pada Tuan, ucap Han Yu. Sangat bagus, ucap Han Qian sambil memberi tepuk tangan. Senyum Han Qian menjadi lebih luas. Sepertinya setelah pukulan yang dilakukan Hao Chen kepadamu, kamu telah menjadi matang sedikit. Analisis kamu benar dan sangat teliti. Kekurangan terbesar dari pasukan Hao Chen ini, tepatnya berada pada aspek penyembuhan. Namun, kamu melupakan seseorang dalam analisis kamu, ucap Han Qian. Hah, siapa? Ucap Han Yu sambil menatap kakeknya dengan pandangan ingin tahu. Han Qian samar-samar tersenyum dan menjawab. Kamu sendiri, kamu jangan lupa, bahwa kamu juga Guardian Knight, dan terlebih lagi, kamu tidak harus bertindak sebagai Guardian Knight yang berorientasi pada pertahanan. Dan di dalam pasukan Hao Chen, ada sesuatu yang harus mereka fokuskan, dan itu telah kamu tunjukkan dalam analisis kamu sebelumnya, jawab Han Qian. Han Yu mulai berkata, apakah kakek bermaksud, bahwa kakek ingin kemampuan di masa depan aku, untuk fokus pada penyembuhan, ucal Han Yu. Han Qian sedikit mengangguk sebelum berkata, pada penyembuhan dan dukungan, kamu harus meningkatkan kemampuan bertahan tim ini dengan kehadiran kamu, sehingga Long Hao Chen tidak perlu khawatir, ucap Han Qian. Mata Han Yu berkilauan, dia pada awalnya adalah orang yang cerdik, dan setelah mendapatkan petunjuk dari kakeknya, dia tampaknya segera mencari tahu banyak hal. Kembalilah, kamu akan kembali ke sini 3 hari kemudian. Sebelum kamu pergi, kakek memiliki sesuatu untuk diberikan kepada kamu, ucap Han Qian. Ya, kakek, ucap Han Yu. Setelah kembali ke hotel, Long Hao Chen merasa sangat gelisah. Demon Hunter Squad-nya telah didirikan, dan gambar dari masing-masing anggota yang muncul, dan berkilau tanpa henti di dalam benaknya. Lagi pula, usianya baru 14 tahun. Tidak peduli seberapa serius dan matangnya ia, usianya masih merupakan pengekangan besar baginya. Jika memungkinkan, dia berharap agar Demon Hunter Squad ini muncul seperti tempat yang hangat. Tetapi bisakah dia benar-benar membuatnya muncul? Pasukannya penuh dengan orang-orang yang tidak bisa diandalkan. Chai Er menyatakan kepadanya, bahwa dia tidak tertarik dengan peran pemimpin, jadi pada akhirnya, semua orang yakin bahwa dia adalah satu-satunya yang cocok untuk peran ini. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan menjadi 1 orang, tetapi 7 orang. Dia sekarang bertanggung jawab atas kehidupan setiap rekan satu timnya. Dia akan bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka. Dalam sekejap mata, 4 hari telah berlalu. Selama 4 hari ini, Long Hao Chen dan tim sialnya memiliki 2 hal utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pergi ke menara misi Demon di sebelah stadion besar aliansi, untuk mendaftar sebagai anggota Demon Hunter Squad. Regu pemburu iblis sendiri dipisahkan menjadi beberapa tingkatan yang berbeda. Semakin tinggi tingkat pasukan pemburu iblis, semakin besar hadiah untuk misi yang diselesaikan. Dari rendah hingga ke tinggi, subdivisi untuk tim itu adalah kelas prajurit, kelas umum, kelas komandan, kelas raja, kelas kaisar dan kelas yang berjudul, total semuanya ada 6 kelas. Setiap promosi dari tiap-tiap kelas, itu memiliki persyaratan yang berat. Hanya ketika menyesuaikan diri dengan mereka semua, skuad akan dapat naik pangkat. Misalnya, untuk maju dari prajurit ke umum, semua anggota tim diharuskan untuk menembus tingkat kelima, dan memiliki lebih dari 1000 poin kontribusi, dengan total poin kontribusi tim melebihi 10.000. Dan ini adalah yang paling sederhana. Peringkat tertinggi, titel yang bertingkat, itu memberikan pasukan perburuan iblis status eksklusif. Untuk mencapai peringkat ini, persyaratan pertama adalah membunuh 1 hingga 12 dewa iblis di peringkat 36 teratas. Seperti yang bisa dibayangkan, prestasi ini sangat menantang. Terlepas dari apakah anggota regu perburuan iblis ingin mendapatkan peralatan, atau teknik rahasia, atau sebagainya, mereka harus mengandalkan prestasi mereka. Setelah menyelesaikan pendaftaran mereka, masing-masing dari mereka membawa sebuah ubin perintah permata emas yang dicampur dengan darah mereka, yang ada di tangan kiri mereka. Ubin perintah ini akan mengikuti mereka selama seluruh perjalanan mereka, di dalam pasukan perburuan iblis mereka.
Ketika mereka membunuh iblis, ubin perintah ini dapat diklasifikasikan sebagai peralatan tier spiritual, kemudian ubin itu akan secara otomatis merekam dan meningkatkan poin kontribusi mereka. Dan ketika menyelesaikan misi di menara misi, poin kontribusi mereka juga akan meningkat dengan jumlah yang sesuai. Kali ini, untuk mendapatkan posisi teratas dalam seleksi perburuan iblis, Long Hao Chen secara langsung mendapatkan 100 poin kontribusi. Chai Er dengan posisi keempatnya, memperoleh 50 poin kontribusi, sedangkan yang lain, yang tidak masuk ke 16 besar, mereka masih mendapat 10 poin kontribusi. Mengandalkan 100 poin kontribusinya, dan di bawah pengingat Chai Er, Long Hao Chen langsung membeli 3 hal di pusat transaksi untuk Demon Hunter Squad mereka, menghabiskan total 150 poin kontribusi, dan menggunakan semua poin kontribusi yang mereka dapatkan untuk kompetisi. Ketiga hal ini adalah sumbangan poin pengujian permata, permata pengujian energi spiritual internal, dan permata pengujian energi spiritual eksternal. Kontribusi poin pengujian permata, itu hanya perlu terjebak dekat dengan ubin perintah di tangan kiri mereka, untuk membuat jumlah total poin mereka muncul, sehingga dapat dengan mudah memeriksa hadiah yang bisa mereka dapatkan dari pertempuran mereka melawan ras iblis, dan hal ini sangat penting bagi moral tim. Adapun permata pengujian energi spiritual internal, Long Hao Chen membeli satu yang bisa mengukur hingga level 10.000, sedangkan mesin pengujian energi spiritual eksternal, itu hanya bisa menahan tekanan energi spiritual eksternal di bawah 1000. Dengan dua permata ini, setiap anggota tim akan dapat memeriksa situasi mereka saat ini, dan juga keuntungan dalam hal kultivasi. Ketiga barang ini murah, tetapi sangat praktis, mereka dikenal sebagai item hebat, yang sangat penting untuk Demon Hunter Squads. Di luar pendaftaran, masalah kedua adalah untuk sekali lagi memasuki gudang harta aliansi. Meskipun Long Hao Chen tidak bisa mendapatkan tungku spiritualnya lagi, dia dan Chai Er masih bisa memilih dua teknik rahasia untuk dipelajari. Karena ia memiliki cincin warisan Long Xingyu, ia memilih keterampilan Guardian Knight tanpa ragu sedikit pun. Dia memilih keterampilan yang meningkatkan pertahanan individu, dan keterampilan peningkatan kelompok. Dalam kapasitasnya sebagai Kapten Demon Hunter Squad, dan juga inti dari tim, ia membuat pilihan dengan mempertimbangkan seluruh tim. Sehari sebelum memilih keterampilan rahasia, Han Yu pergi untuk menemukannya, takutnya Long Hao Chen akan cenderung memilih keterampilan jenis penyembuhan jika dia tidak memberitahukannya. Pada saat yang sama ketika dia mengambil keterampilan rahasia sehari sebelumnya, Long Hao Chen telah menerima informasi, bahwa dia akan bersiap-siap untuk berangkat pada pagi hari berikutnya untuk pindah ke tempat lain untuk berpartisipasi, kali ini, di skuad pemburu iblis kompetisi antar tim. Guru, ucap Long Hao Chen sambil mengetuk pintu kamar Ye Hua sebelum masuk, dan dengan hati-hati menutup pintu dengan suara krek. Long Hao Chen langsung berlutut di depan Ye Hua. Ye Hua dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba Long Hao Chen ini. Apa yang terjadi Hao Chen? Apa yang sedang kamu lakukan? Ucap Ye Hua. Long Hao Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi membenturkan kepalanya 3 kali, mengeluarkan suara duk-duk-duk sebelum mengangkat kepalanya, air mata mengalir dari matanya. Guru, kita akan pergi hari ini. Aku benci untuk berpisah denganmu, jawab Long Hao Chen. Menatap kosong ke wajah cantik Long Hao Chen, matanya yang berkilau dan berkelap-kelip. Ye Hua yang wajahnya sebelumnya terlihat keras, secara bertahap diampur aduk. Mendukung Long Hao Chen dengan kedua tangannya, dia menariknya ke dadanya. Tidak peduli betapa luar biasanya dia, pada akhirnya, dia hanyalah anak berusia 14 tahun. Ye Hua hidup sebagai pria yang belum menikah, jadi secara alami, dia tidak memiliki keturunan. Tanpa sadar, dia datang untuk memandang Long Hao Chen sebagai putranya sendiri. Betul, ketika mereka akan berpisah satu sama lain, dan melihat bagaimana Long Hao Chen membenci fakta ini, bagaimana dia bisa rela berpisah dengan anak ini, yang sudah dia anggap sebagai putra dan muridnya sendiri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.